Perkenalkan, nama saya Ayu Widianti, NIM 1800295, kelas 5A PGSD, Universitas Pendidikan Kampus Daerah Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prinsip dan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas merupakan suatu upaya yang dilakukan guru saat proses pembelajaran untuk menciptakan, mempertahankan, dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pengelolaan kelas ini diharapkan dapat mengembangkan tingkah laku peserta didik sesuai yang diharapkan serta mengembangkan hubungan sosial dan iklim sosial emosional yang baik di dalam kelas. Selain itu, pengelolaan kelas dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyelenggaraan maupun yang mengatur ruangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Ada juga prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas meliputi 1. Hangat dan antusiasme. Apa yang dimaksud hangat dan antusiasme? Yaitu guru yang hangat dan dapat melakukan pendekatan kepada peserta didik akan menunjukkan antusias saat kegiatan proses belajar mengajar dan aktivitas lainnya. Akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, yaitu tantangan. Yang dimaksud tantangan adalah penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau materi pembelajaran yang disampaikan harus menantang agar meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga peserta didik lebih termotivasi lagi. Yang ketiga, yaitu bervariasi. Yang dimaksud bervariasi ini yaitu guru harus lebih bervariasi dalam menggunakan alat atau media pembelajaran, gaya mengajar guru, dan interaksi antara guru dan peserta didik. Hal tersebut dapat meningkatkan perhatian peserta didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kevariasian tersebut merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari terjadinya kejenuhan. Biasanya, jika sudah terjadinya kejenuhan, peserta didik cenderung tidak memperhatikan pembelajaran. Yang keempat, yaitu keluasan. Keluasan yang dimaksud adalah tingkah laku guru dalam mengubah strategi pembelajaran yang dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan. Gangguan-gangguan tersebut itu biasanya seperti keributan antar peserta didik, tidak ada perhatian dari peserta didik saat penyampaian materi, tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Sehingga keluasan ini ditekankan untuk menciptakan iklim kelas yang baik. Yang kelima, yaitu penekanan akan hal-hal positif. Guru harus menekankan hal-hal positif terhadap tingkah laku peserta didik daripada mengomentari atau mengkritik tingkah laku peserta didik yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Yang dimaksud penanaman disiplin diri ini ada karena tujuan pengelolaan kelas adalah menerapkan sikap disiplin diri pada peserta didik, dan guru diharapkan menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal jika ingin anak didiknya ikut disiplin dalam segala hal, karena guru merupakan panutan bagi peserta didik.
Ada juga masalah-masalah pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Masalah individu biasanya masalah yang terletak pada tingkah laku seseorang yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan merasakan dirinya berguna atau dibutuhkan oleh orang banyak. Jika individu tersebut gagal untuk mendapatkannya, maka individu tersebut akan bertingkah laku membuat masalah dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar. Yang kedua, yaitu masalah kelompok. Masalah kelompok biasanya timbul karena hubungan yang tidak harmonis antar anggota. Hubungan yang tidak harmonis antar anggota ini disebabkan mungkin karena ketidakcocokan satu sama lain. Ada juga kekurangan kemampuan mengikuti peraturan kelompok. Ada beberapa peserta didik yang kurang mampu untuk mengikuti keinginan anggota kelompoknya. Ada juga reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Biasanya, reaksi negatif ini memicu terjadinya permasalahan kelompok. Selain itu, penerimaan kelompok berdasarkan tingkah laku yang menyimpang. Terdapat juga penyimpangan anggota kelompok dari ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, tidak memiliki teman. Yang dimaksud tidak memiliki teman di sini adalah anggota kelompok ini merasa tidak memiliki teman di dalam kelompoknya, sehingga biasanya dia itu cenderung tidak mau kerja atau bertingkah laku negatif atau terkesan pasif. Yang terakhir adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Ada beberapa peserta didik yang sulit untuk berbaur, sehingga jika mereka dikelompokkan belum tentu bisa untuk berbaur satu sama lain. Jadi, keterampilan kelas merupakan hal yang mutlak sebagai syarat terjadinya proses belajar yang efektif. Selanjutnya, ada tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun kelompok belajar, yang merupakan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Jadi, tujuan pengelolaan kelas ini mengembangkan kemampuan peserta didik yang dia miliki sehingga kondisi kelas menjadi lebih efektif. Yang kedua, yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya reaksi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, intinya dari pengelolaan kelas ini tidak ada hambatan seperti gangguan-gangguan yang terdapat di dalam kelas. Yang ketiga, yaitu menyediakan fasilitas serta peralatan yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individunya. Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip dan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.